Yang pertama itu adalah Alkitab, yaitu kitab Al-Quran tersebut, dan yang kedua itu Al-Huda yang artinya petunjuk, dan yang ketiga adalah Al-Furqan yang artinya pembeda. Bagus. Selanjutnya fungsi dari hadis. Fungsi dari hadis itu yang pertama sebagai mengukuhkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu fungsi hadis. Yang kedua untuk memerinci ayat-ayat yang mujmal. Dan yang ketiga sebagai penetapan hukum baru atau yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang keempat sebagai untuk mengatasi keumuman dari ayat Al-Quran tersebut. Kemudian kalau fungsi Al-Quran apa? Apa ada yang tahu? Nah ya, fungsi Al-Quran itu sebagai ajaran utama dalam Islam, dan yang kedua sebagai pengoreksi terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah, dan yang ketiga sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, dan yang keempat itu sebagai hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal, maka Al-Quran menjelaskan di sana. Baiklah anak-anak ibu semuanya, ibu akan menampilkan sebuah games kepada Anda. Jadi nanti anak ibu akan menjelaskan bagaimana cara game tersebut. Diharapkan bagi Anda untuk berdiri dulu semuanya di depan ini. Silakan berdiri sekali ya.
jawabannya itu adalah salah. Kenapa? Karena haram memakan burung yang berkuku tajam dan memakai cincin emas bagi laki-laki itu merupakan fungsi hadis, bukan membatasi keumuman ayat Al-Quran, tetapi menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Jadi begitu ya Anda semuanya. Jadi jawabannya itu salah dan pemenangnya di sini adalah Hanifah Pratiwi. Silakan baik Anda semuanya, bagaimana games kita hari ini? Jadi Ibu memberikan games ini kepada Ananda agar Ananda itu lebih konsentrasi lagi. Jadi pas Ibu bertanya itu Ananda berpikir secara kritis bagaimana menjawab soal yang Ibu berikan tersebut. Dan juga Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu membawakan kita dalam